Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hudori Alkitab Robi dengan NIM 2565105. Setelah di video kita kali ini kita akan menjelaskan sejarah dan ruang lingkup ulumul hadis. Ulumul hadis yang kita kenal dengan ulumul hadis, yaitu ilmu hadis, adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam Islam, yang berfungsi untuk meneliti dan memverifikasi keaslian hadis Nabi Muhammad SAW. Sejarah ulumul hadis. Di sini sejarah ulumul hadis, perkembangan untuk hadis berjalan seiring dengan periwayat dan pengumpulan hadis yang secara gratis besar melalui beberapa fase atau masa. Yaitu yang pertama itu pada masa Nabi dan sahabat, yang kedua masa tabi'in dan awal pendidikan hadis, dan yang ketiga pada masa pemurnian dan penyusunan ilmu hadis. Adapun yang keempat yaitu masa kodifikasi ilmu hadis secara sistematis. Di sini kita jelaskan dulu masa Nabi dan sahabat pada abad 1 Hijriah. Awal mula dasar-dasar kritik hadis seperti verifikasi periwayat secara berhati-hati dalam menerima hadis, terutama setelah munculnya fitnah di akhir masa Khalifah Rasyidin. Ilmu hadis belum ditulis atau menjadi disiplin ilmu yang sistematis, namun pada zaman itu mereka mengandalkan hafalan dan saling percaya sesama sahabat. Yaitu yang kedua masa tabi'in dan awal kodifikasi hadis. Nah, pada masa ini adanya kebutuhan untuk membekukan hadis karena penyebaran yang meluas dan munculnya hadis palsu atau maudhu. Umar bin Abdul Aziz mulai dibekukan secara seperti yang dilakukan oleh Ibnu Syihab al-Zuhri. Yang ketiga pada masa pemurnian dan penyusuan ilmu hadis. Periode ini mencapai masa kemasan pengumpulan hadis, ditandai dengan munculnya kitab-kitab induk hadis yang sangat selektif seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ilmu hadis perihal. Para ulama mulai menyusun ilmu hadis yang terkait hadis secara terpisah, seperti ilmu jarwal al-ta'dil, yaitu ilmu penelitian periwayat, dan ilmu al-illah, cacatnya hadis. Nah, adapun yang keempat ini pada masa kodifikasi ilmu hadis secara sistematis. Nah, kalau pada masa sebelumnya itu hadis dikumpulkan namun secara terpisah-pisah. Namun pada masa ini ilmu hadis yang tadinya terpisah pada masa ini mulai dihimpun dan disusun menjadi satu disiplin ilmu hadis yang sistematis. Kitab pertamanya, ulama pertama kali menyusun kitab ulumul hadis secara sistematis adalah Abu Muhammad Ar-Rumahmul Muzi dengan karyanya Al-Muhaddis Al-Fahsil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i. Kemudian banyak diikuti oleh ulama-ulama lainnya seperti Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Khatib Al-Baghdadi, dengan puncaknya oleh Ibnu Salah dengan kitabnya Al-Muqaddim Ibnu Salah yang menjadi rujukan utama ulumul hadis. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu ruang lingkup ulumul hadis. Secara umum, ulumul hadis terbagi menjadi dua cabang, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu hadis transmisi, ilmu yang membahas tentang periwayatan hadis, yaitu ucapan, perbuatan, dan persetujuan, takrir, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Hadis itu sendiri, cara periwayat serta pemelihara lapas-lapas hadis.
untuk mengetahui bagaimana menerima tahammal atau tahammul dan menyampaikan ada hadis dengan benar serta memelihara teksnya dari perubahan. Yang kedua yaitu ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah yang membahas kaidah-kaidah dan pokok-pokok untuk mengetahui keadaan sanad rantai periwayatnya dan matan isi hadis dari segi diterima atau ditolaknya hadis. Di sini ada sanad. Sanad meneliti rantai periwayat termasuk kondisi setiap riwayat, adil dan dhaif dan sambungan sanadnya. Matan yaitu meneliti isi hadis apakah bertentangan dengan Al-Quran, apa tidak, hadis yang lebih kuat atau kaidah syariat lainnya yang lebih kuat. Tujuannya untuk menentukan kualitas hadis apakah sahih, hasan, dhaif dan maudhu sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau ajaran Islam. Cabang-cabang ilmu hadis dirayah meliputi ilmu hadis rijal al-hadis, sejarah dan hal ihwal yang para perawi, ilmu al-jar wal at-ta'dil, kriteria dan pengujian, ujian atau celaan terhadap periwayat untuk menentukan kredibilitasnya. Sudah itu ada juga ilmu illah al-hadis, mengetahui sebab-sebab tersembunyinya illah yang mencatatkan keesahan hadis. Dan itu ilmu kharib al-hadis, menjelaskan kata-kata yang sulit dan asing kharib dalam teks hadis. Dan yang terakhir ada ilmu naskah wal mansukh, membedakan hadis yang menghapus naskah dan yang dihapus mansukh hukumnya. Mungkin saja materi yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.